Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika Anggiana dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, akan mempresentasikan hasil praktik pengalaman lapangan saya dengan judul Pengaruh Modal Bank Terhadap Perkembangan Usaha Mebel Jatimulya. Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disingkat UMKM merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan, di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Peraturan mengenai UMKM sudah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kebijakan UMKM yang berkembang dalam era reformasi mengindikasikan bahwa proses komunikasi politik sendiri belum berjalan baik. Sesungguhnya komunikasi politik yang efektif diharapkan dapat dibangun dan ditumbuhkan oleh para eksponen yang bergerak dalam pemberdayaan UMKM. Adapun pengalaman ekonomi lokal sendiri pada prinsipnya merupakan suatu proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas baik kota, wilayah, regional maupun kota-kota besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat bekerja sama secara kolektif untuk menciptakan kondisi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan generasi yang lebih baik. Melalui proses ini diciptakan dan dikembangkan suatu budaya kewirausahaan yang dinamis, serta kesejahteraan komunitas dan usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bagi semua yang berada dalam komunitas. Untuk menjadikan UMKM sebagai sektor dengan keunggulan daya saing, perlu dipahami keterbatasan UMKM yang antara lain dalam hal ukuran unit usaha dan kebijakan pendanaan. Kemampuan modal kerja yang dapat berakibat rendahnya kemampuan produksi dan kinerja keuangan UMKM secara keseluruhan. Apabila pembicaraan mengenai permasalahan pengembangan unit-unit usaha UMKM di Kabupaten Tulung Agung, isu-isu keterbatasan modal manusia atau SDM, pengetahuan maupun teknologi produksi belum banyak dibahas secara urgen. Hal yang paling sering terungkap ialah keterbatasan modal fisik atau pengelolaan finansial dan infrastruktur, serta kesulitan dalam pemasaran. Pengertian modal secara garis besar, pengertian modal adalah sekumpulan uang atau barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Dilansir dari laman resmi Investopedia, pengertian modal atau kapital adalah suatu barang yang diproduksi oleh manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Modal adalah suatu hal yang sangat berharga dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, bisnis tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar maupun berskala kecil. Manfaat modal untuk UMKM antara lain membayar sewa tempat, penyediaan bahan produksi, gaji pekerja, dan simpanan. Kemudian pengertian UMKM, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, UMKM merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan, di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. Sebuah usaha disebut sebagai usaha mikro kecil menengah apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Di dalam penetapan kriteria tersebut, penting untuk bisa menentukan jenis yang akan dikelola badan usaha supaya mendapatkan izin usaha. Pengertian perbankan.
Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh para bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada awal perkembangan perbankan di Indonesia, perbankan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Artinya, usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah di bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 bagian utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Usaha Mebel Jatimulya menjalankan usahanya dengan pinjaman modal bank dan juga dengan modal sendiri. Usaha Mebel Jatimulya mengajukan pinjaman modal berupa kredit usaha rakyat atau KUR pada Bank BRI Cabang Kalidawir. Pinjaman tersebut kemudian untuk menambah modal dari tabungan pribadi untuk menjalankan usahanya guna membeli bahan baku, membeli mesin peralatan, dan lain-lain. Kegiatan produksi tersebut tidak dapat berjalan apabila kebutuhan bahan baku dan peralatan yang digunakan tidak tersedia. Pemilihan bahan baku diperoleh dari supplier yang berada di Madiun. Bahan kayu yang dibeli merupakan kayu utuh yang nantinya diproses sendiri dengan mesin yang ada di rumah produksi. Proses pembuatannya yaitu dengan cara pertama, memotong kayu utuh menjadi bentuk balok, lalu dibentuk sesuai dengan kebutuhan perabotan yang akan dibuat, dihaluskan dan kemudian di-finishing dengan pernis supaya mengkilap. Perabotan berat seperti meja, kursi, lemari, pintu dijual dengan harga mulai dengan 3 juta rupiah sampai dengan 10 juta, tergantung bentuk dan ukuran pesanan barang. Berbeda halnya dengan perabotan kecil yaitu pegangan penggorengan dan pegangan sapu, dijual dengan harga Rp500 sampai dengan Rp1.000 saja per piecesnya. Pemilik usaha Mebel Jatimulya menurunkan bahwa belum adanya laporan keuangan yang memadai dalam pencatatan segala jenis transaksi yang telah terjadi. Oleh karena itu, dalam proses transaksi terkait pemasukan maupun pengeluaran dana dalam operasional UMKM masih belum tercatat dengan baik. Penyaluran dana yang berasal dari pengajuan pinjaman usaha belum tersalurkan secara maksimal. Berkaitan dengan hal ini, informasi akuntansi memiliki peranan penting untuk meraih keberhasilan usaha, termasuk bagi UMKM. Informasi akuntansi berupa pencatatan keuangan dapat menjadi modal awal bagi UMKM untuk mengambil berbagai keputusan dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah, seperti terkait dengan pembangunan pasar, penentuan harga, dan lain-lain. Apabila tidak dilakukan pencatatan keuangan secara baik dan benar, maka membuat pemilik usaha dalam menetapkan keputusan apapun tentang usahanya tidak memiliki dasar yang cukup. Dalam prinsip akuntansi, pelaku usaha harus memisahkan antara kepentingan aktivitas keuangan perusahaan dan non-perusahaan secara prinsip etinitas ekonomi. Dengan adanya permasalahan beserta kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha Mebel Jatimulya, maka untuk kedepannya beliau akan berupaya untuk memulai mengatur keuangan dengan memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, agar tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, pemilik usaha Mebel Jatimulya juga akan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan tambahan modal yang berasal dari pengajuan pinjaman modal yang telah dilakukan, sehingga usaha Mebel Jatimulya dapat terus mengalami perkembangan dengan baik dan nantinya akan berdampak pada pendapatan yang terus meningkat. Sekian video hasil dari praktik pengalaman lapangan saya. Sampai jumpa di video-video tugas selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.